Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di hari ini, Selasa, kami menemani Anda dalam program kajian tentang fikih usrah bersama guru kita Ustaz Abu Islam Imanuddin LCMA hafizahullah taala. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, lanjutan dari materi yang kemarin, masih tentang serba-serbi rumah tangga, dan tema yang akan dibahas masih terkait tentang bab talak. Oleh karena itu kami mengajak Anda untuk bisa bergabung nanti dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0811 9007912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 9007913. Alhamdulillah, Ustaz telah terhubung dari kediaman beliau di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Karawang. Sebelum beliau memulai pembahasan, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabar antum dan tim di sana, Ustaz? Alhamdulillah khair. Semoga antum dan juga kru Ahsan TV dan juga para pemirsa kaum muslimin semuanya sehat walafiat. Amin. Amin, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, semoga Allahu Jalla wa Ala karuniakan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Semoga kita semua juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali dalam majlis kajian fikih usrah atau fikih berumah tangga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal soleh, dan diberikan kekuatan bagi kita untuk terus istiqamah menjalani hari-hari kita dalam kehidupan kita di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman azza Allah, kita masih dalam pembahasan kita tentang serba-serbi pernikahan. Di bagian yang kedua dari pembahasan tema kita, yaitu tentang bab talak ataupun perceraian. Bahwa pada pembahasan pekan lalu kita membahas tentang pembagian talak di bagian yang pertama, yaitu min haitsu al-lafzi, yaitu pembagian talak dilihat dari sisi lafaz talak itu sendiri. Kita katakan bahwa talak dilihat dari sisi lafaz talak itu dibagi menjadi dua. Ada yang lafaz sharih dan ada lafaz kinayah. Ya, lafaz sharih maksudnya adalah lafaz itu sangat jelas menunjukkan
makna talak. Ya, seperti menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab talak atau dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata cerai. Ya, kata-kata talak atau dengan kata-kata cerai. Apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Iya, saya talak kamu," maka itu namanya sharih, ya. Atau saya ceraikan kamu, misalkan saya talak kamu atau saya ceraikan kamu, maka itu jatuh talaknya dan itu namanya lafaz yang sharih. Adapun kemudian lafaz yang kedua adalah kinayah. Kinayah itu sindiran dengan kata-kata, misalkan mulai hari ini ya kamu sementara ini, atau mulai hari ini kamu kembali dulu ke rumah orang tua, atau misalkan mulai hari ini kita masing-masing misalkan. Ya, ini masih disebut dengan. Baik para pemirsa San TV dimanapun Anda berada, mohon maaf karena ada gangguan teknis dari video dan audio yang kita dapatkan dari pesantren Hamal Quran. Mohon maaf atas gangguan teknis ini. Kita mencoba kembali untuk menghubungi Ustadz. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini insyaallah. Istrinya, anti taliq, kamu saya ceraikan. Dan maksud suami itu adalah pada saat dia mengucapkan itulah terjadi talak. Ini namanya sighatut talaq al-munjazah. Redaksi talak yang disebut munjazah. Yaitu terjadinya talak itu pada saat suami saat itu mengatakan, itu keinginan suaminya. Ya. Jadi mata sadara min ahli wa sadafa mahallan lahu. Yaitu kapan kalimat itu terucap dan dalam keadaan apa, maka pada saat itu juga talak itu diharapkan dari suami jatuh talaknya. Itu namanya sighatut talaq munjazah. Berbeda dengan kalau sighatut talaq mu'allaqah. Redaksi talak yang mu'allaqah. Mu'allaqah itu yang bergantung atau tergantungkan dengan sebuah syarat. Ya. Maka di sini dikatakan wa ammal mu'allaqu fa huwa ma ja'ala zawju fihi husula talaqi mu'allaqan ala syartin. Apa yang dijadikan seorang suami ketika istrinya itu bergantung dengan syarat. Ya, bergantung dengan syaratnya. Misla an yaqula li zaujati, contohnya adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, in dhahabti ila makanin ka ila makani kadza fa anti taliq. Jika kamu pergi ke tempat ini, maka kamu sudah jatuhlah cerai, jatuhlah talak. Jika kamu tetap menemui fulan ini, maka jatuhlah talak. Ya. Jika kamu tidak menghendaki seperti ini, maka kamu akan jatuh talak misalkan. Itu berarti apa? Jatuhnya talak itu pada saat syarat yang diajukan itu terjadi, maka terjadilah talak. Meskipun pada saat itu suami tidak berbicara langsung. Misalkan suami mengatakan bahwa jika kamu pergi ke tempat ini, ya kapanpun, maka itu berarti kita sudah cerai, kita sudah talak. Berbicaranya suami pada saat itu hari Selasa. Lalu kemudian istri mendatangi tempat yang dilarang oleh suaminya itu pada hari Jumat. Dan hari Jumat suami tidak mengatakan lagi. Nah, syarat yang diajukan oleh suami pada hari Selasa itu terjadi pada saat hari Jumat. Maka itulah kemudian namanya sighatut talaq mu'allaqah. Ya. Jadi apabila sebuah syarat itu terwujudkan, ya, apabila syarat itu terwujudkan, maka pada saat itulah jatuh talaknya. Ya. Kemudian di sini wa hukmu hadza talaq, ya, hukum talak ini adalah apa? Annahu in arada talaqa inda wuqu'i syar'i fa huwa kama arad. Ya, hukum talak ini adalah apabila talak itu ya terpenuhi dengan terjadinya sebuah syarat. Ya.
Wa amma in qasada bihil haddu 'alal fi'li awit tarki wa nahwi dzalika fa huwa yaminun. Ya, tapi kalau ya maksud dia mengatakan, suami mengatakan seperti itu bukan talak, ya, tapi itu sebagai sumpah saja. Ya, sebagai sumpah, misalkan ya jika kamu melakukan seperti ini, ya demi Allah kamu akan begini misalkan, ya. Nah, itu kalau memang misalkan itu dimaksudkan oleh seorang suami itu kepada istri melakukan ini atau meninggalkan ini, maka itu hanya sumpah saja. Ya. Illam yaqa ma halafa alaihi, jika sumpah itu tidak terjadi, ya, lam yalzamhu syai', maka tidak ada bayar kafarat sama sekali, tidak ada denda tebusan sesuatu apapun. Wa in waqa'a, tapi kalau sumpah itu terjadi, lazimatu kafaratu yamin, maka wajib baginya membayar dendanya atau membayar sumpah, kafarat sumpahnya. Ya. Jadi kadang-kadang ada suami mengatakan, ya, bahwa demi Allah jika kamu ya pergi ke sana, atau jika kamu melakukan ini atau meninggalkan ini, ya, demi Allah dia di situ, maka karena ada sumpah di sini, ya, maka suami tidak berniatkan talak gitu, tapi suami itu mengatakan sumpah seperti itu, maka jika sumpah itu, apa yang disumpahkan itu terwujudkan, ya, maka wajib bayar kafaratnya, tapi jika tidak, maka tidak wajib membayar kafarat. Itu dari sisi redaksi, ada yang disebut dengan redaksi munjazah, ada yang disebut dengan redaksi mu'allaqah. Baik, kemudian Fadilatul Doktor melanjutkan kembali pembahasan ini, pembagian yang ketiga, tsalisan min haitsu sunnah wal bid'ah, yaitu talak dilihat dari sisi sesuai dengan sunnah atau talak seperti ini perkara bid'ah. Ya, bahwa talak ini bagian daripada sesuatu yang sesuai dengan sunnah, atau talak ini ya disebut dengan talak yang masuk dalam kategori perkara bid'ah. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ila talaqin sunniyin wa talaqin bid'iyyin, kepada talak yang sunnah dan juga talak yang bid'ah. Apa itu talak sunnah? Fatalaqus sunnati an yutalliqar rajulu imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi aw hamilan qad istabana hamluha. Talak sunnah itu adalah seorang suami mentalak istrinya yang istri ini sudah pernah digauli oleh dia dengan talqatan wahidah, dengan satu talak, fituhrin. Istri ini ketika suami mengatakan talak kepada istrinya itu fituhrin, keadaan istri dalam keadaan suci, lam yujami'ha fihi, dalam keadaan suci yang belum digauli. Apa maksudnya ini? Jadi seorang suami istri misalkan, ya, dia menikah, pasti dia kemudian hubungan suami istri. Lalu kemudian tiba suatu masa seorang suami mentalak istrinya, ya, dalam keadaan suci, ya, dari mulai haid, kemudian dia dalam keadaan suci dan belum dari mulai haid itu belum pernah digauli istrinya ini. Jadi menceraikan istri dalam keadaan suci yang sebelumnya belum pernah digauli. Aw hamilan qad istabana hamluha, atau menceraikan istri dalam keadaan hamil yang sudah nampak kehamilannya. Ya, qad istabana hamluha. Nah, ini adalah talak yang sunnah. Jadi mentalak istri itu dia pertama dalam keadaan suci, istri tersebut setelah haidnya, ya, kemudian istri suci tapi belum digauli, lalu kemudian menjatuhkan talak kepadanya. Itu namanya talak sunnah. Atau menceraikan istri dalam keadaan hamil yang sudah nampak kehamilannya, atau sudah diperiksa bahwa istri ini hamil. Jadi ini ada sebagian orang kemudian, wah, nggak sah mentalak istri dalam keadaan hamil gitu ya. Tetap sah talaknya, ya, karena itu sudah sesuai dengan sudah nampak bahwa memang
si istri ini sedang dalam keadaan hamil, ya, dan sudah nampak kehamilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani." Talak yang bisa rujuk itu talak ada dua macam, ada dua kali, marratan. Talak satu dan juga talak dua. At-talaqu marratani. Talak itu dua kali. Maksudnya talak yang bisa rujuk, ya, yaitu dua kali. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Ya, tetap menjaga dia sebagai istrinya dengan cara yang ma'ruf, atau tasrihum bi ihsan, atau dia melepaskan istri dari ikatan pernikahan itu bi ihsan dengan cara yang baik. Ya, jadi mentalak istri, ya, itu yang bisa rujuk kembali itu dua, talak satu dan talak dua. Entah istri dipertahankan untuk tetap menjadi istrinya tapi dengan cara yang baik, dengan tidak menyakiti, menzalimi dan yang lainnya, atau tasrihun bi ihsan, ya, atau dia melepaskan istrinya itu dengan cara yang baik. Ini kalau talak. Nanti berbeda hukumnya kalau khulu. Insyaallah pembahasan khulu itu pekan depan insyaallah akan kita bahas bab khulunya. Tapi sekarang ini adalah bab talak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Wahai nabi, apabila, ya, kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna, maka ceraikan mereka itu li'iddatihinna, untuk masa iddah mereka. Artinya ceraikan itu dengan memberikan masa iddah bagi mereka. Salah satu ada masa idahnya, ya, yaitu salah satu quru, ya, 3 quru, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, 3 kali haid, ya, salah satu quru. Ya, kemudian setelah selesai masa iddah, ya, sebelum masa iddah selesai ternyata sudah rujuk kembali menjalani rumah tangga, lalu kemudian apa? Terus dia berjalan sampai kemudian menceraikan lagi untuk yang kedua kalinya misalkan. Nah, kalau sudah talak 2 kali, ya, maka masih ada kesempatan rujuk sampai nanti jatuh talak yang ketiga. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat ini. Hina talaqa Ibnu Umar imra'atahu, ketika Abdullah Ibnu Umar mentalak istrinya, wahiyya haidun, sedangkan istrinya itu dalam keadaan haid. Ditolak oleh Abdullah Ibnu Umar. Ayahnya yaitu Umar, fasa'ala Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, ya, sebagai orang tua menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, apa kata Rasul? Murhu, perintahkanlah anakmu itu, yaitu Abdullah Ibnu Umar. Fal yuraji'ha, untuk rujuklah dengannya, kembali kepada istrinya. Summa liyumsikha hatta tathura, kemudian apa? Ya, kemudian pertahankan dia sebagai istrinya hatta tathura, sampai dia suci. Ya, sampai dia suci. Summa tahidha, kemudian haid, summa tathura, kemudian suci, summa, kemudian insya'a amsaka ba'da dzalik. Jika dia pun menghendaki, dia tetap mempertahankan istrinya setelah itu, wa insya'a talaqa qabla an yamassa. Jikapun dia menghendaki, maka dia mentalak istrinya itu dalam keadaan suci, yang qabla an yamassa, sebelum terjadi hubungan suami istri kembali. Fatilkal iddatul lati amara Allah Subhanahu an tutallaqa lahan nisa'u. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi wanita yang telah ditalak. Jadi ada masa. Ya, ada masa dia mentalak istrinya itu dia dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid. Wa an Salim, diriwayatkan dari Salim, an Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, bahwasanya Abdullah Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Fadzakara dzalika Umar lin Nabi, maka Umar mengatakan kepada Nabi, faqala, apa kata Nabi? Murhu falyuraji'ha summa liyutalliqha tahiran aw hamila.
perintahkan kepada anakmu untuk kembali, ya, untuk kembali kepada istrinya. Kemudian apa? Liyutalliqha tahiran. Kemudian kalaupun dia mementalaknya, maka talaklah dia tahiran dalam keadaan suci, au hamilan dalam keadaan hamil. Ya memang sudah jelas kehamilannya. Itu namanya talak sunnah. Ya, mentalak istrinya dalam keadaan suci yang belum digauli, atau dia dalam keadaan hamil yang sudah nampak kehamilannya. Itu namanya talak sunnah. Ya, artinya talak yang dibenarkan secara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma talaqul bid'i, adapun talak bid'ah itu adalah apa? Fahuwa talaqul mukhalifu lil masyru', maka talak yang menyelisihi apa yang disyariatkan. Seperti apa? Ka'an yutalliqaha wa hiya haid. Ya, seperti seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Itu yang pertama. Itu namanya talak bid'ah. Au fi tuhrin jama'aha fihi, atau dia tak mentalak istrinya dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci setelah digauli lalu kemudian diceraikan. Ya. Ini talak bid'ah namanya. Atau an yajma'at talaqati at-talqati thalatha bi lafdhin wahid. Atau mentalak seorang istri 3 kali dengan satu lafaz. Ya, saya talak kamu sebanyak 3 kali misalkan. Dia mengatakan seperti itu. Saya talak kamu sebanyak 3 kali. Tapi mengatakan seperti itu. Ya. Atau fi majlisin wahid, mengucapkan talak 3 kali dalam satu majlis. Misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu 3 kali dalam satu majlis. Ya, maka itu disebut dengan talak bid'ah. Talak bid'ah ini jelas ini haram. Wa hadza talaqu haramun wa fa'iluhu athimun. Dan pelakunya dia berdosa. Jadi mentalak istrinya dalam keadaan haid, atau mentalak istrinya dalam keadaan suci setelah digauli, atau dia mentalak istrinya dengan 3 kali dalam satu majlis, atau 3 kali dalam satu lafaz. Talaknya jatuh enggak? Ya talaknya dia jatuh, tapi dia haram. Ya, suami berdosa. Fa in kana talaqaha wa hiya haid. Ya, apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, faqad waqa'at talqatun, maka terjadilah talak. Ya, wa in kana raj'iyatan, apabila talaknya adalah talak raj'i, umira bi muraja'atiha, maka diperintahkan untuk kembali rujuk padanya. Summa yumsikuha, kemudian menahannya tetap menjadi istrinya, hatta tathura, sampai istrinya itu suci, summa tahidha, kemudian haid, summa tathura, kemudian suci lagi, summa insya'a amsaka ba'da dzalik. Ya. Jadi kemudian, ya, jika dia menghendaki, ya tetap pertahankan dia sebagai istrinya. Wa insya'a talaqa qabla an yamassaha. Jika dia menghendaki, maka apa? Ceraikan istrinya itu sebelum apa? Sebelum dia menggaulinya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu kepada Umar ibn al-Khattab tentang putranya bernama Abdullah ibnu Umar. Wa amma dalilu ala wuqu'iha fama rawahu al-Bukhari an Sa'id ibn Jubair an ibn Umar qala husibat alayya bitatliqatin. Kata Abdullah ibn Umar, apa yang ia lakukan? Husibat alayya bitatliqatin. Ya, dihitung kepadaku 1 kali talak. Berarti apa yang tadi dilakukan oleh oleh Abdullah ibn Umar ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid, tetap jatuh talak 1, husibat alayya bitatliqatin. Terhitung ya atas diriku satu talak. Ya. Adapun perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya, ya. Untuk li Ibnu Umar fi ma yaf'al
idza arada talaqaha ba'da dzalik, artinya Rasul hanya menginginkan meskipun tadi sudah jatuh talak satu ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid, tapi Rasul tidak menghendaki bahwa Ibnu Umar menceraikannya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Pertahankanlah istrinya itu sampai dia suci, ya, sampai kemudian dia haid, kemudian dia suci. Kalau mau rujuk silakan, tapi kalau tidak, maka dalam keadaan suci yang tidak digauli, maka barulah kemudian ditalak. Itu sebagai talak sunnah. Tapi kalau dia menceraikan istri dalam keadaan haid, maka itu disebut dengan talak bid'ah. Dengan talak bid'ah. Baik. Kemudian Abdullah ibnu Umar juga menjelaskan, kalau tadi dalam satu kalimat bahwa husibat alayya bitatliqatin, terhitung atas diriku dengan satu talak, juga dikuatkan lagi dari apa yang Nabi SAW sampaikan tentang peristiwa Abdullah ibnu Umar. Ya, Nabi bersabda, hiya wahidatun. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar, hiya wahidatun, itu talak satu. Jatuh talak satu, yaitu mentalak istrinya dalam keadaan haid, tetap jatuh talak meskipun itu talak bid'ah. Artinya Abdullah ibnu Umar berdosa di situ mentalak istrinya dalam keadaan haid. Tapi talaknya tetap terjadi talak. Ya, untuk itu kata Rasul, ya, maka pertahankan dia sebagai istrimu sampai dia suci, sampai dia haid, sampai dia suci kembali. Nah, setelah itu maka baru terserah apakah kemudian akan dipertahankan sebagai istrinya, atau kalau mau talak maka talaklah dia dalam keadaan suci yang belum digauli. Baik. Itu talak bid'ah. Adapun kemudian berkenaan dengan talak 3 kali, ya, dengan satu lafadz, saya talak kamu sebanyak 3 kali misalkan. Atau fi majlisin wahid, dalam satu majlis. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu dalam satu majlis. Bagaimana pendapat para ulama di sini? Di sini dikatakan, wa amma in talaqaha thalasan bi lafdhin wahid, apabila dia mentalak istrinya 3 kali dengan satu lafadz. Au fi majlisin wahidin, atau dalam satu majlis mengatakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu sebanyak 3 kali. Maka kata para ulama, fa innama yaqa'u wahidatan, maka hal itu hanya terjadi dihukumi dengan 1 kali talak. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya, tentang orang yang menjatuhkan talak 3 kali dalam satu kata, atau mengucapkan 3 kali, ya, diulangi sampai 3 kali, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, itu terucap 3 kali tapi dalam satu majelis. Ya, maka ini jatuhlah kepada satu talak. Itu pembagian yang ketiga, ya. Jadi talak dilihat dari sisi talak sunnah ataupun talak bid'ah. Talak sunnah itu ada 2 kriteria, talak bid'ah itu ada 3 kriteria di situ. Dan insya Allah sudah kita bahas. Tapi sekarang berkaitan dengan talak dilihat dari sisi bisa rujuk atau tidak bisa rujuk. Itu dibagi menjadi 2. Ya, talak yang bisa rujuk dan juga yang tidak bisa rujuk. Talak yang bisa rujuk di sini dikatakan qala al-muallifu hafizahullah tabaraka wa taala, at-talaqu imma raj'iyyun wa imma ba'inun. Talak itu dibagi menjadi 2 dari pembagian mengenai boleh rujuk atau tidak bolehnya rujuk, dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan talak raj'i, ada yang disebut talak ba'in. Ya, talak ba'in pun nanti dibagi menjadi 2. An yakuna bainunatan sughra au kubra, ba'in sughra dan ba'in kubra. Jadi talak ada rujuk, talak yang tidak boleh rujuk yang namanya talak ba'in. Ya. Bagaimana pandangan para ulama tentang talak raj'i itu apa?
at-talaqur raj'iyyu huwa talaqul madkhuli biha fi ghairi muqabalati malin wa lam yasbiqhu talaqun aslan aw kana masbuqan bi talqatin wahidah. Yang namanya talak raj'i itu adalah mentalak istrinya yang telah ia gauli tanpa adanya imbalan dari harta. Ya, talak raj'i itu seorang suami mentalak istrinya yang sudah dia gauli tanpa ada imbalan dari harta atau tanpa ada pengembalian harta dari istri kepada suami. Walam yasbiqhu talaqun aslan, dan sebelumnya belum pernah dia melakukan talak. Ini namanya disebut dengan talak satu. Au kana masbuqan bi talqatin wahida, atau pernah didahului dengan talak satu, berarti terjadilah talak yang kedua. Itu namanya talak raj'i. Ya, talak raj'i itu adalah mentalak istrinya yang pernah digauli istrinya ini tanpa pengembalian harta kepada suami. Karena nanti kalau harus ada pengembalian, itu namanya khulu. Ya, di mana khulu itu seakan-akan seorang istri menebus dirinya dari pernikahan ini sehingga batallah atau fasakhlah pernikahan. Qala ta'ala at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak rujuk itu ada 2 kali, ya. Entah kemudian kita setelah talak itu mempertahankan istri kita benar-benar menjadi dengan cara yang ma'ruf, atau melepaskan dia dengan cara yang ma'ruf. Ya. Wal mutallaqatu talaqan raj'iyan, ya, zaujatun madamat fi iddatiha. Ya, seorang wanita atau seorang istri yang ditalak dengan talak raj'i, maka statusnya dia tetap sebagai seorang istri selama masih dalam masa iddahnya. Jadi diperhatikan di situ bahwa seorang wanita yang ditalak dengan talak raj'i itu statusnya masih tetap sebagai seorang istri madamat fi iddatiha, selama masih dalam masa iddahnya. Wali zawjiha haqqu muraja'atiha fi ayyi waqtin sya'a. Suaminya punya hak untuk kembali kepada istrinya kapan saja suami ini menghendaki. Madamat fil iddati, selama masih dalam masa iddah. Wala yushtaratu ridhoha, tidak disyaratkan kerelaan istrinya. Tetap istri itu masih menjadi apa? Masih menjadi istrinya sampai masa iddah itu, yaitu habis. Tetap, ya, seorang istri itu masih menjadi apa? Masih menjadi istrinya. Kalau suaminya kemudian, ya, dia mau kembali kepadanya, maka fi ayyi waqtin kan, di waktu kapan saja, la yushtaratu ridhoha, tidak disyaratkan keridhoannya. Wala idhnu waliyiha, dan tidak perlu ada izin walinya. Ya, tidak perlu ada izin walinya karena statusnya memang betul-betul masih suami istri. Ya. Qala ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala, dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ya, di sini wanita-wanita yang telah diceraikan oleh suami, dia menunggu untuk diri mereka bisa menikah lagi itu thalathata quru, sampai 3 quru. 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid dalam 2 pendapat para ulama. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi para istri itu an yaktumna ma khalaqallahu, untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan fi arhamihinna, di rahim mereka. Artinya, ya, apakah dia hamil atau tidak, itu seorang istri tidak boleh menyembunyikan karena dia ingin menikah dengan laki-laki lain, kemudian menyembunyikan kehamilannya. Ya, menyembunyikan kehamilannya, ini haram, ini berdosa. Ya, misalkan apa, masa iddahnya 3 kali masa suci, lalu kemudian dia itu sebenarnya dalam keadaan hamil, tapi disembunyikan kehamilannya karena ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ini hukumnya haram.
ya, dia telah berbuat dosa. Maka apa? Wala yahillu lahunna, tidak halal bagi wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan di rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika benar-benar wanita itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepadanya. Ya, in aradu islaha, jika mereka tetap ada ingin islah. Ya, nah ikhwatal iman, a'azani Allahu wa yakum ajma'in. Dari pembagian talak inilah sangat jelas bagi kita sekalian, ya, bahwa talak itu diatur secara syariat dan ditata begitu indahnya, begitu rapihnya oleh syariat ini, karena memang Islam adalah agama yang sangat memperhatikan aspek kerukunan, kedamaian, ya, kebersatuan antara pasangan suami dan istri. Dan manakala terjadi sesuatu, maka Islam tidak serta-merta, ya, memisahkan mereka, tapi tetap Islam memberikan aturan yang sangat jelas, yaitu antara talak 1, talak 2, kemudian nanti ada talak 3. Antara talak 1 itu ada masa iddah selama, ya, 3 bulan, selama 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Begitu juga talak yang kedua. Ya, begitu juga pada talak yang kedua. Jadi ada masa-masa tertentu yang itu Islam mengatur seperti itu, ya. Baik. Insyaallah tabaraka wa taala, ya, kita akan membahas tentang masalah khulu'. Ya, masalah khulu' ini karena ada banyak kesalahpahaman, sehingga biar pembahasannya tidak bercampur dengan makna talak, karena talak dengan khulu' itu jelas berbeda, ya, sehingga insyaallah kita sudahi pembahasan kita berkaitan dengan talak, dan insyaallah di pekan yang akan datang kita membahas tentang serba-serbi pernikahan bagian berikutnya, yaitu tentang masalah khulu', ya, masalah al-khal'u, yaitu khulu'. Ya, insyaallah tabaraka wa taala, ya, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita sekalian. Inilah permasalahan talak yang dibahas oleh para ulama di dalam fikih-fikih, kitab-kitab fikih yang sudah ditulis oleh banyak para ulama. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kaum muslimin sekalian. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Abdul Rahman kembali ke studio. Tafadhal. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz seputar tentang bab talak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan melalui layanan pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan seputar talak. Kita bacakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah jika saya dan istri sudah berpisah ranjang selama bertahun-tahun, namun saya belum mengatakan cerai dengannya dan juga belum menceraikan di pengadilan agama, apakah ini sudah dianggap sudah bercerai atau belum, Ustadz? Saya berpisah ranjang dan berpisah rumah, namun rumahnya berada di samping rumah saya dari hamba Allah. Mohon nasihat dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Ikhwatal iman azani Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada keadaan seperti ini, ya, bahwa al-hajru, di mana yaitu berpisah, ketika terjadi nusus misalkan, ataupun terjadi sesuatu lah baik laki pada perempuan, maka kemudian dilakukan, ya, al-hajru fil madhaji'i, yaitu meninggalkan tempat tidur atau pisah ranjang di sini. Ya, tapi pisah ranjang ini, ya, itu tidak boleh dimaksudkan sebagai ta'dzib, yaitu penyiksaan atau sesuatu yang menyengsarakan atau menyakitkan. Tapi
Al-hajru ini harus ada waktu yang ditetapkan. Baik itu suami itu sendiri dia yang memilih waktu tersebut, ya, atau istri kemudian mempertanyakan mau sampai kapan gitu. Ya, mau sampai kapan. Bahwa di mana tujuan menghajar itu adalah ta'dib, bukan ta'zib, bukan pakai ain ta'zib, tapi ta'dib sebagai pendidikan. Ya, pengajaran kepada istri misalkan, yang tadinya misal istri nusuz, maka kita lakukan ta'dib. Nah, ta'dib ini juga ada waktunya. Ya, mencoba misalkan 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan misalkan. Kalau dilihat dari pisahnya seorang suami dari istri, di mana pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada kaum laki-laki para sahabat, ya, yang diutus oleh Rasul untuk ikut berperang dalam jihad, ya, untuk ikut berperang dalam jihad. Maka kemudian suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan berapa lama sebenarnya seorang istri itu bisa pisah dari suaminya. Karena pasti setelah itu namanya orang masih dalam rumah tangga, dia ada rasa kerinduan, ya, ada terus terpikirkan. Ya, ada status yang nggak jelas misalkan. Tapi kalau dulu pada Mas Roy itu statusnya jelas. Seorang suami pergi berjihad dan ada waktu. Entah jihadnya itu selesai, lalu kemudian suami bisa kembali, atau memang jihadnya selesai, suami wafat. Itu ada kejelasan waktu di sana. Ya, maka apabila tidak ada jelasan seperti ini, maka ini kita berdosa. Ya, maka apalagi misalkan sampai bertahun-tahun. Ya, pisah tempat tidur ini, seorang suami di di rumah sampingnya, seorang istri di rumah sampingnya, maka ini bukan sebuah pernikahan. Ya, karena masing-masing juga punya kebutuhan. Seorang suami tentunya juga punya kebutuhan, ya, akan nafkah batinnya, begitu juga seorang istri. Maka Al-Qur'an memberikan pelajaran tadi, fa imsakun bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Ya. Yaitu pertahankan istrimu sebagai istri, ya, atau ceraikan dia baik-baik, lepaskan dia baik-baik. Nanti di bab yang berikutnya juga ada, ya, nanti tidak boleh melakukan al-adl, pakai dhad, al-adlu, yaitu menggantung status istri. Jadi dijadikan istri juga enggak, kemudian digauli juga enggak. Nah, ini berdosa, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, maka hendaknya kalaupun sekarang ada keinginan untuk rujuk, maka ya karena sudah begitu lamanya, maka yang lebih baik saya menyarankan ya untuk akad baru. Ya, untuk akad baru. Ya, untuk memperbaharui ya akad pernikahan yang sudah sekian langsung lama dari yaitu masa al-hajru ataupun pisah ranjang tersebut. Kecuali mungkin pada masa-masa masih bisa ditolerir, misalkan dalam waktu 4 bulan lamanya, ya, 4 bulan lamanya mungkin masih bisa lanjut seperti itu. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan pemirsa. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah penting dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Kita bacakan berikutnya pertanyaan dari pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang semisal, Ustaz. Pertanyaannya hampir sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dari Ustaz bahwa kami pernah ditalak oleh suami sebanyak 3 kali dalam satu majelis, dan talak tersebut dalam keadaan yang sangat marah sekali karena satu permasalahan rumah tangga. Mohon nasihat dari Ustadz, apakah talak tersebut langsung jatuh 3 atau seperti apa, Ustadz? Mohon nasihat. Jazakumullah khairan. Ya, taib. Kalau dalam pendapat yang kuat tadi sebagaimana yang kita jelaskan, bahwa termasuk talak, bahwa mentalak istri
sebanyak 3 kali dengan satu lafaz atau mentalak istri 3 kali dalam satu majlis, maka dihukumi dengan satu talak. Ya, sebagaimana ya Abdullah bin Umar mengatakan husibat alayya bitatliqatin, dihitung bagiku itu dengan satu kali talak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya wahidatun, itu satu talak. Itu satu talak. Jadi tidak menjadi talak 3 sekaligus. Ya, tidak menjadi talak 3 sekaligus, tapi dihitung tetap menjadi satu kali talak. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Kondisi emosi, apakah ada tahap-tahapan bisa jatuh ketika itu? Ya, emosi ini ada 2 hal. Ya, emosi yang didahului oleh masalah yang selama ini dia sering muncul gitu ya. Selama ini mungkin ada percekcokan, ada masalah-masalah gitu ya, maka kemudian dia mentalak istrinya, ya jatuh dia talaknya. Kecuali mungkin yang spontanitas ya, mungkin spontanitas yang hal itu mungkin juga di luar kendali akal sehatnya, dan itu tidak ada permasalahan sebelumnya. Jadi seakan-akan suami ini sedang dikendalikan oleh sesuatu misalkan, ya, tidak dengan kesadarannya sendiri. Apabila dia emosi tapi dia masih menyadari bahwa apa yang dia katakan itu sebuah permasalahan, dia paham betul meskipun dia emosi, tapi dia betul-betul menyadari dengan apa yang dia lakukan. Berarti dia masih memiliki kesehatan pada akalnya, ya, meskipun dia emosi. Dan apalagi permasalahan yang membuat dia emosi itu masalah yang sudah berlarut-larut dan sering bermuncul, ya, sering muncul berhari-hari atau berbulan-bulan sebelumnya, maka tetap jatuh talaknya. Ya, Allah taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh beberapa penanya yang semisal dengan ini. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi di nomor 0811 900 7912. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Tania Anya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, dalam masa iddah, apakah seorang suami dan istri masih diperbolehkan untuk melakukan hubungan? Dan jika memang boleh, apakah hukumnya haram atau bagaimana Ustaz? Seperti bersentuhan dan hal-hal yang lainnya. Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Dalam masa iddah, yaitu talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, maka dia statusnya tetap sebagai suami istri. Statusnya sebagai suami istri. Yang apabila kemudian dia ingin rujuk, maka rujuk itu ada 2 hal. Pertama yaitu rujuk dengan lafaz, kata-kata, dan yang kedua rujuk dengan perbuatan. Bahwa pada masa iddah ketika terjadi hubungan suami istri, maka itu secara otomatis itu sebagai rujuk baginya. Ya, saya ulang, bahwa pada talak 1 dan talak 2 itu diberikan masa iddah. Masa iddah itu adalah masa menunggu di mana seorang suami ataupun istri, ya, di situ berpikir untuk memutuskan apakah setelah masa iddah selesai ini, ya, dia akan betul-betul memang ini selama masa iddah ini berpikir apakah masih akan melanjutkan rumah tangga atau tidak melanjutkan. Kalau kemudian dia ada keinginan melanjutkan, maka sebelum masa iddah selesai, agar tidak ada akad baru, karena kalau ada akad baru nanti disebut dengan bain sughra, ya, pada talak 1 atau talak 2. Maka apa? Ya, ketika terjadi misal seorang suami mengatakan atau seorang istri mengatakan, ya sudah kita rujuk saja, meskipun hanya dengan kata-kata, lalu kemudian istri mengatakan ya udah kalau gitu kita rujuk, meskipun dengan kata-kata, maka terjadilah rujuk. Atau yang kedua, tanda rujuknya itu adalah dengan perbuatan. Mereka ketemu karena mereka terkadang masih dalam satu rumah, lalu kemudian setelah itu terjadi hubungan suami istri, maka itu secara otomatis itu sudah rujuk. Dan talaknya sudah terjadi talak 2 misalkan, itu terjadi rujuk. Ya, jadi hubungan suami istri itu sebagai bagian daripada cara rujuk yang dalam
rujuk yang ditandai dengan perbuatan. Karena rujuk itu bisa ditandai dengan perbuatan, bisa juga ditandai dengan kata-kata. Dengan kata-kata tadi mengatakan, ayo kita rujuk, ya, mulai hari ini kita rujuk lagi, kita benahi bersama, ya. Begitu juga istri mengatakan hal itu. Atau yang kedua, suami dan istri merelakan diri mereka untuk terjadi hubungan suami istri dalam masa iddah. Maka itu secara otomatis itu namanya rujuk. Ya, Allah Ta'ala a'la wa a'la. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Sudah terhubung, kami persilahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, di mana? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Baik, Ibu, di Bengkulu, silahkan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Silakan. Ustaz, seperti ini masalah tolak ini ya, Ustaz. Kita tahu itu masih rumah tangga yang muda secara ilmu, secara akhlak, secara pikiran. Tetapi kita ingatkan nggak bisa, Ustaz. Setiap kali itu selalu mentalak istrinya, habis ditalak digauli kembali, habis ditalak digauli kembali. Seperti itu bak nasi sayur, Ustaz. Sebagai tetangga, apakah kita mendapatkan dosanya pula ya, Ustaz? Kalau seperti itu udah bertahun-tahun. Gimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik. Iya, jika terjadi hal-hal seperti itu, ya, bahwa seorang suami mentalak istrinya, lalu kemudian digauli lagi, mentalak istrinya, digauli lagi, ya itu batasnya, itu sampai hanya talak yang kedua masuk ke yang ketiga. Ya, kalau sudah talak yang ketiga, maka seorang istri itu wajib keluar dari rumahnya. Ya, harus keluar, ditarik dari rumahnya. Kalau misalkan itu rumah istrinya, gitu ya, di rumah istrinya, maka seorang suami harus keluar dari situ. Tidak boleh lagi, karena kalau sudah talak sampai 3 kali, apalagi ini bertahun-tahun misalkan, dia talak sekali gitu ya, lalu kemudian digauli lagi, berarti rujuk. Ya kan? Kemudian apa? Ditalak lagi, berarti kemudian rujuk. Ditalak lagi, kemudian rujuk. Itu sudah 3 kali. Kalau sudah 3 kali, maka apa? Kalau itu rumah istrinya, maka suami harus keluar dari rumah tersebut. Kalau itu rumah suaminya, habis talak 3, istri yang keluar dan kembali ke rumah orang tuanya. Karena kalau tetap berlanjut di situ, maka ya kalau dia termasuk orang yang sudah pernah dikasih tahu hujjah dalilnya kepada mereka, maka jatuhlah kepada perzinahan. Ya, jatuhlah kepada perzinahan. Kalau memang sampai dia itu sudah dikasih tahu ilmunya. Dan saya yakin dalam masalah-masalah talak seperti ini terkadang ada orang yang dia pura-pura tidak mau tahu ya dengan aturan itu. Maka itu adalah tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ya, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Nah, sebagai tetangga, kalau yang memang mengetahui perkara itu, maka dia harus melaporkan ya kepada kepada setelah menasehati pasangan suami istri ini secara agama dan yang lainnya, maka kalau dia kemudian tidak mampu, maka dia berbicara dengan seorang ustadz atau kiai setempat situ, lalu kemudian untuk menyampaikan ya menasehati pasangan suami istri ini, gitu ya, menasehati. Kalau tidak juga, maka itu karena dikhawatirkan terjadi terus-menerus yaitu perzinahan seperti itu, dan itu bisa menjadi akibat buruk bagi masyarakat sekitar, ya maka apa ulil amri harus turun tangan di situ. Laporkan pada RT, pada RW, pada lurah, gitu ya. Nanti kemudian sampaikan kepada kedua orang tua mereka masing-masing untuk memisahkan dengan segera, ya. Itu demikian Ibu solusinya. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan seorang ibu tadi di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi atas permasalahan tetangganya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa yang sudah bertanya kembali. Kami sampaikan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan khulu, insya Allah, karena tadi Ustadz sudah menyampaikan dan ini masuk pembahasan di pekan besok. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar khulu insya Allah kita akan bacakan di pekan berikutnya insya Allah ta'ala. Jadi mohon bersabar, tetap menyimak. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ucapan talak seorang istri kepada suaminya itu sama jatuhnya seperti ucapan talak seorang suami kepada istrinya? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. Tentunya tidak benar ya bahwa seorang istri tidak punya hak talak atas suaminya. Ya, istri mau mengatakan sampai 100 kali, ya saya talak kamu, terus tiap hari mengatakan kepada suaminya seperti itu, tidak akan pernah jatuh talak sekalipun. Karena hak talak itu ada pada seorang suami. Ya, hak talak ada pada seorang suami. Kalau hak talak pada istri, maka akan rusak banyak ya rumah tangga di dunia ini. Karena biasanya yang yakfurnal ashir, yang banyak kufur kepada keluarga, itu adalah seorang istri. Nafkah sedikit mungkin dia nusuz, dia marah kepada suaminya, lalu kemudian bawa perasaannya, ya. Maka seorang istri adalah sering dia seorang wanita, dia secara umum dia banyak membawa perasaan-perasaan tersebut. Dia tidak berusaha untuk menahan emosinya, menahan amarahnya dalam dirinya, dia selalu dengan perasaannya dia mengatakan hal seperti itu. Sehingga Islam ya adalah agama yang sempurna yang mengajarkan kepada kita bahwa hak talak itu ada pada seorang suami. Suami ketika akan menjatuhkan talak, dia akan berpikir panjang di situ. Maslahat dan madaratnya akan dia pikirkan. Maka seorang suami yang emosional, yang temperamen, benar-benar sebentar dia mengatakan talak, suami yang mengatakan seperti itu, ini suami yang jahil dalam agama. Suami yang memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan, ya maka dia nggak boleh jadi suami seperti itu. Suami itu seorang laki-laki itu dia harus betul-betul pikirannya dia digunakan, akal sehatnya dia digunakan. Jangan mudah terpancing dengan permintaan seorang istri, saya ceraikan gitu ya, itu nggak jatuh. Ya, kalau seorang istri mengatakan hal itu, maka itu tidak jatuh talak. Seorang istri punya hak nanti adalah khulu, ya bukan talak. Dan khulu itu juga bukan talak. Ya, khulu itu bukan talak. Kalau talak tadi ada masa iddah, tapi kalau khulu ada ya masa tunggunya, tapi itu juga tidak sama dengan talak tersebut. Ya, kalau misalkan tadi talak satu misalkan masa iddahnya 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Begitu juga talak yang kedua. Kalau dia masa hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau kemudian ada suaminya dia meninggal, maka istri ingin nikah lagi, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, kan begitu. Tapi kalau nanti khulu itu adalah hak seorang istri. Ketika seorang suami dia tidak menunaikan kewajibannya kepada seorang istri selalu dalam keadaan terzolimi oleh suaminya. Apakah Islam akan terus membiarkan seorang wanita terzolimi, seorang istri terzolimi oleh kaum laki-laki? Tidak. Ya, karena jangan sampai kemudian hak talak kepada seorang suami, lalu kemudian istri tidak memiliki hak untuk apa? Untuk berpisah dengan suaminya. Ada. Itulah yang disebut dengan al-khulu. Ya, dengan khulu. Nanti khulu insyaallah tabaraka wa ta'ala akan kita jelaskan di pekan depan. Akan tapi talak seorang istri yang saya talak kamu wahai suamiku, saya talak kamu suamiku, mau sampai 100 kali tidak akan pernah jatuh talaknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan seorang ukhti muslimah yang bertanya tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, mungkin sebelum ditutup ada ikhtitam yang ingin disampaikan, Ustaz. Nah, baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengenali serba-serbi pernikahan dalam hal ini, khususnya dalam pembahasan talak ini permasalahan yang sangat penting bagi kita, karena dalam rumah tangga sering sekali terjadi seperti ini. Dan kembali kita katakan bahwa talak itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan tidak mungkin untuk menzalimi salah satu dari dua pihak. Ya, talak itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan adanya kemaslahatan dalam syariat talak ini. Seorang suami yang ketika dia mentalak istrinya, maka itu juga harus dipikirkan matang-matang maslahat dan madaratnya. Tidak ada paksaan-paksaan yang itu bisa memudaratkan semua orang. Ya, akan tapi dia betul-betul penuh dengan pikiran yang jernih. Ya, dia mencari mana maslahat, mana madarat yang dilakukan. Apabila
ya hal itu atas kemauan dari seorang istri dan dipaksa oleh seorang istri, maka tidak serta-merta itu jatuh sebagai talak. Maka seorang istri yang ingin pisah dari suaminya, maka dia nanti disebut dengan khulu, dan kemana larinya khulu ini nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita dan semoga Allah menjaga rumah tangga kita. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Islamah Imanuddin LCMA hafizahullah taala, yang tadi telah menjelaskan dan membantu menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustaz untuk tetap terus memberikan faedah-faedah ilmu kepada kita semua. Barakallahu fiik. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dari sekian banyak pertanyaan yang disampaikan ke tim redaksi, tidak semua kami bacakan karena memang waktu yang terbatas. Dan seperti tadi kami sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan khulu. Insya Allah kita akan sampaikan pertanyaan ini di pekan depan insya Allah ta'ala, agar pertanyaan ini lebih sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Maka inilah akhir perjumpaan kita. Dan kami menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.